Selamat siang Bapak dan rekan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ismail dari Sebian selaku dosen pembimbing laporan magang yang bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk saya melaksanakan laporan magang yang berjudul Peran Divisi Tanaman pada PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Goba dari Program Studi Animasi Bisnis. Langsung aja ke bab 1. Latar belakang. Magang adalah penempatan bagi seorang mahasiswa atau mahasiswi pada dunia kerja sesungguhnya, bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengalaman keterampilan, keahlian, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan yang ada relevansinya. Magang juga sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan diploma 4 atau diploma 3 Politeknik Negeri Medan. Tujuan magang ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa atau mahasiswi sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimilikinya. Kegiatan ini juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan mahasiswa dengan pengalaman langsung di dunia kerja. Tempat melaksanakan magang pada kesempatan kali ini, penulis melaksanakan magang pada PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2 yang merupakan perusahaan badan usaha negara yang beralamatkan di Jalan Dr. Lejen Suprapto nomor 2 Medan Mengun, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan magang dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 4 April 2025. Produk perusahaan PT Perkebunan Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri. PTPN juga merupakan perusahaan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh. PTPN memiliki 30 unit usaha pengelolaan budaya kelapa sawit dan 1 unit usaha perbekalan yang menyebar di 9 kabupaten, yaitu Langkat, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Padang Lawas, Batubara, dan Menening Natal. Ada pula visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi menjadi perusahaan produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan terbesar di dunia yang turut memastikan kehidupan bagi masyarakat dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Misi pertama, menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan praktik operasional perkebunan terbaik berbasis digital dan industri hilir yang terintegritas. 2. Mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani plasma dan petani lokal. 3. Meningkatkan kapabilitas potensi karyawan melalui program pengembangan yang berkelanjutan. Yang terakhir, memelihara lingkungan hidup dan sosial dengan mengimplementasikan praktik berkelanjutan, menjunjung standar etika tinggi melalui implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Ada pula struktur organisasi di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2. Pada saat melaksanakan magang, penulis ditempatkan di divisi tanaman. Divisi tanaman di PT PN 4 Regional 2 adalah jantung dari kegiatan operasi perkebunan. Tanpa pengelolaan tanaman yang baik dan strategis, mustahil perusahaan dapat mencapai target produksi dan menjaga berkelanjutan usaha. Divisi ini juga menghubung antara kegiatan lapangan atau kebun dengan kebijakan manajerial kantor pusat. Oleh karena itu peran mereka sangat vital baik segi teknis, administratif maupun strategis. Ada pula tugas divisi tanaman. Yang pertama, menyusun rencana jangka pendek atau anggaran belanja dan dalam bidang tanaman atau produksi. Yang kedua, menyelenggarakan pengadaan bahan-bahan tanaman. Yang ketiga, mengevaluasi draft kebijakan, norma, standar RPG tahunan sebelumnya agar tercapai sesuai dengan kondisi real untuk diusulkan ke direksi. Yang keempat, mengevaluasi draft investasi dan eksploitasi bidang tanaman berdasarkan perkembangan internal dan eksternal untuk disusun ke direksi agar perusahaan memiliki arah untuk dituangkan dalam rencana jangka panjang atau RPG. Yang kelima, menyusun standar pemeliharaan tanaman, menghasilkan serta standar panen dan pengangkutan ke pabrik. Yang terakhir, menyusun rencana dan jalur pembukaan untuk tanaman belum menghasilkan atau TBM dan tanaman menghasilkan atau TM untuk semua komoditi. Topik yang diamati selama melaksanakan magang, penulis mengamati yaitu peran divisi tanaman pada Perkebunan Nusantara 4 Regional 2. Ada pula
prosedur kerja dalam waktu 3 bulan melaksanakan magang di PT Perkebunan Nusantara Regional 2 Divisi Tanaman. Penulis diberikan tugas dan arahan dalam mengerjakan tugas tersebut. PT PRN juga memberikan pekerjaan kepada penulis beberapa pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut memberikan guna untuk melatih dan memberikan gambaran kepada penulis bagaimana dunia kerja yang dilaksanakan selama melaksanakan magang. Ada pula kerjaan yang dikerjakan penulis, yaitu yang pertama menyusun kerangka acuan kerja atau KAK. Yang kedua menginput data PPAB atau PPAB. Yang terakhir menyusun nama jabatan dalam dokumen PPAB dan PPAB. Selanjutnya pembahasan. Divisi tanaman di PT Perkebunan Nusantara Regional 2 adalah bagian struktur organisasi perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan tanaman perkebunan dikelola oleh perusahaan. Divisi ini memiliki peran penting dalam memastikan produktivitas, kualitas hasil perkebunan, terutama dalam budidaya tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta penerapan teknologi pertanian yang efisien. Selain itu juga, divisi ini juga bertugas untuk merencanaan dan evaluasi kegiatan agronomi untuk meningkatkan hasil panen serta berkelanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, divisi tanaman berkontribusi langsung terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan, sekaligus mendukung target produksi yang telah ditetapkan oleh manajemen PT Perkebunan Nusantara 4. Permasalahan. Selama melaksanakan magang, penulis menemukan kendala yang dialami oleh staf PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2, yaitu di bagian kantor regional terjadi permasalahan yang cukup signifikan terkait dengan keterbatasan jumlah karyawan. Jumlah tenaga kerja yang terbatas ini berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi penyelesaian pekerjaan, yang pada akhirnya menyebabkan banyak tugas yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau batas deadline yang telah ditetapkan. Hal ini bukan hanya mempengaruhi performa tim, tetapi juga menimbulkan hambatan dalam pencapaian target kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis untuk mengatasi kendala tersebut agar operasional tetap berjalan optimal. Ada pula solusi yang diusulkan untuk permasalahan tersebut. Yang pertama, mendatangkan langsung karyawan dari kantor regional ke kantor regional. Salah satunya yang dapat dilakukan yaitu mendatangkan karyawan kebun ke kantor regional. Karyawan dari kebun dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan di subbagian tanaman yang menumpuk. Selain membantu dari sisi tenaga, mereka juga menyumbangkan perspektif praktis yang mungkin bermanfaat dalam menyusun evaluasi program kerja subbagian tanaman. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa sinergi antara pelaksana teknis dan perencanaan strategi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan ketercapaian target jangka pendek. Yang kedua, melibatkan karyawan kebun dalam rapat koordinasi. Selain melibatkan dalam pekerjaan teknis, karyawan kebun juga diikutsertakan dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh sebagian tanaman di kantor regional. Hal ini agar mereka mendapatkan gambaran mengenai alur kerja, prioritas, dan target yang ingin dicapai. Dengan begitu, kontribusi mereka lebih terarah dan sinkron dengan kegiatan unit. Langkah ini juga relevan dengan fungsi divisi tanaman yang berperan dalam menyusun kebijakan dan rencana operasional, sehingga pelaksanaan di lapangan pun ikut terlibat dalam perencanaan sejak awal. Ada pula hambatan magang yang dialami penulis selama melaksanakan magang. Yang pertama, mahasiswa sering tidak diajak ikut rapat dan diskusi penting karena tim lebih fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah lewat deadline. Padahal ikut serta dalam kegiatan seperti ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk belajar, menambah wawasan, memahami alur kerja, dan juga melihat langsung bagaimana proses pengambilan keputusan di tempat kerja. Yang kedua, karena jumlah tenaga yang terbatas, mahasiswa magang sering diberi tugas yang monoton yang berulang atau itu saja, seperti input data atau bantu administrasi. Akibatnya pengalaman yang kurang beragam dan tidak terlalu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Padahal variasi tugas penting untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan selama magang. Simpulan, selama melaksanakan magang di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2, penulis menemukan kendala utama berupa keterbatasan karyawan di sebagian tanaman kantor regional. Kekurangan tenaga ini berdampak pada penurunan efisiensi kerja, banyak tugas yang tidak diselesaikan dalam waktu, sehingga dapat
sehingga melewati batas dakwaan yang ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan formatim, tapi juga menghambat pencapaian target unit kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi strategis yang dapat mengoptimalkan operasional unit agar tetap berjalan efektif. Solusi tersebut perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan mendesak dari unit kerja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, bisa sengaja. Oke, terima kasih Saudari Fadila Maulud Purba, program studi administrasi bisnis jurusan administrasi niaga. Sedikit kritik terhadap presentasi Anda dan cara Anda berpresentasi, karena selama Anda presentasi Anda tidak melihat audiens, ya kan? Anda terfokus membaca semua isi slide, dan slide yang Anda tampilkan itu adalah kopi dari laporan magang Anda, bukan harusnya apa? Harusnya adalah poin-poin penting dari laporan magang Anda. Kalau seperti itu nggak usah malah kita presentasi, kasih aja biar saya baca sendiri kan? Itu ya. Jadi nanti untuk selanjutnya ketika Anda presentasi tugas akhir, jangan lagi melakukan hal yang sama, yaitu Anda membaca seluruh isi presentasi dan mengabaikan audiens, kemudian seluruh isi laporan Anda copy ke dalam PowerPoint. Tidak seperti itu, ya. Jadi ini untuk perbaikan ke depan. Oke? Nah, pertanyaan saya satu. Sejauh mana ilmu administrasi bisnis yang Anda dapatkan di jurusan administrasi ini Anda terapkan di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2? Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Sejauh ini sudah saya terapkan apa yang dilaksanakan pada kampus dan juga yang saya jalankan pada saat masa magang yang datang. Maksud saya seperti ini, sejauh mana ilmu yang Anda dapatkan di administrasi bisnis Anda terapkan di PTPN 4. Kalau Anda demo di mata kuliah mana itu misalnya? Selama melaksanakan magang, kegiatan administrasi bisnis ya Pak? Kayak mengasih surat Pak, itu di mata kuliah mengasihkan, dan juga pengolahan data di mata kuliah, pengolahan data, pengelolaan data. Itu saja Kak? Tidak ada lagi? Oke, terima kasih.